Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah yang subhanahu wa ta'ala, mari yang pertama dan utama senantiasa kita perbaharui, kita perbaiki rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Ya syukur alhamdulillah, Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, memberikan kita kesempatan untuk tak lain tak lebih, untuk masih mampu melaksanakan ketakwaan-ketakwaan kepadanya. Dan juga selamat datang bulan suci Ramadan, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita masih dipertemukan Ramadan di tahun ini. Walaupun Ramadan yang kita rasakan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun-tahun yang sudah kita lewati bersama. Dan semoga walaupun ada perbedaan karena adanya wabah COVID-19 pada tahun 2020 ini tidak menjadikan kita patah semangat, tidak menjadikan kita akhirnya kehilangan akal kita, kehilangan ide-ide kita untuk senantiasa melakukan apa-apa ketakwaan yang bisa kita lakukan. Dan teriring dalam doa, semoga wabah yang ada ini segera sirna, sehingga kita semua mampu kembali melakukan satu agenda-agenda kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sedia kala. Dan tak lupa salat salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita, Nabi Allah Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para pengikutnya, yang senantiasa istiqomah akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sungguhnya setiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan mengalami namanya kematian. Maka dari itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi namanya kematian. Mau kita lari kemanapun, saat ajal sudah tiba, maka hal itu pun akan kita alami bersama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu adwa innama yad'u isbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu, maka sikapilah mereka selayaknya musuh. Sesungguhnya kelak mereka akan mengajak kita masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Jamaah yang demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, dan juga setan itu adalah musuh nyata bagi kita semua. Maka dari itu perlu kita ketahui bersama bahwasanya fitnah atau ujian atau godaan yang dilakukan oleh iblis dan juga para tentaranya yaitu setan, itu tidak hanya selama kita hidup dengan kondisi sehat saja, namun mereka akan senantiasa konsisten menggoda kita sampai detik-detik kematian kita. Di dalam kitab Rahasia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat karangan Imam Al-Qurtubi, di sana pun banyak dikisahkan tentang salah satunya adalah kehadiran setan saat detik-detik sakaratul maut kaum muslimin atau orang-orang yang beriman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi saat detik-detik sakaratul maut orang yang beriman, maka iblis akan memerintahkan setan-setan untuk hadir, menjelma sebagai orang-orang yang ia cintai. Entah ayah kita, entah ibu kita, atau saudara-saudara kita, entah guru-guru kita yang akan hadir saat itu. Dan saat itu si calon mayit, atau saat itu seorang hamba yang detik-detik sakaratul maut, ia akan merasakan haus yang teramat sangat. Dan mungkin saat ini hari pertama kita Ramadan gitu, atau beberapa hari kita melaksanakan Ramadan, kita akan mampu merasakan bagaimana beratnya menahan haus dan juga lapar. Nah, besok saat detik-detik sakaratul maut, maka setan itu pun akan hadir dengan kondisi kita yang luar biasa haus, dan mereka datang membawakan air yang nampak sangat segar sambil dia goyang-goyangkan di hadapan kita. Ada yang menyerupai sebagai ayah kita, wahai anakku, wahai anak yang aku sayangi. Wah, sambil membawakan gelas yang berisi air tersebut, dia akan mengatakan, matilah kamu dalam keadaan Nasrani, karena sesungguhnya agama Nasrani adalah agama yang paling benar. Lalu di samping kiri kita misalnya akan muncul ibu kita, dia pun melakukan hal yang sama. Wahai anakku tersayang, wahai anakku yang aku cintai, sesungguhnya aku telah mengandungmu
sesungguhnya aku telah menyusuimu, dan sesungguhnya aku telah merawatmu dari kecil dengan penuh kasih sayang. Maka dari itu, matilah kamu dalam keadaan Yahudi, karena sesungguhnya mati dalam keadaan Yahudi adalah mati yang terbaik, atau agama Yahudi adalah agama yang terbaik. Saat itu pun juga tidak mampu, maka tidak sungkan-sungkan setan itu akan hadir lagi dengan wujud-wujud orang-orang yang kita cintai lainnya. Mungkin bisa juga guru-guru kita, bahkan guru-guru ngaji kita mungkin. Dia pun bisa hadir dan menggoda kita sambil membawakan air tadi, yang dimana saat itu kita merasakan haus yang amat sangat. Dan semoga dengan itu, jamaah yang bikin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa masih menguatkan kita. Di dalam satu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan karunikanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita, mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita. Semoga dengan itu Allah hadirkan rahmatnya, Allah kuatkan kita selama kita hidup, bahkan di detik sakaratul maut. Semoga dengan itu sehingga kita bisa mati atau berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan, kekhilafan. Saya mohon keikhlasan untuk memaafkan apabila ada kebenaran itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan yang sedikit ini mampu meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu, mari kita lebih peduli lagi kepada orang sekitar kita. Tidak usah lagi kita posting-posting menu apa berbuka kita hari ini. Kecuali kalau Allah berikan kita kelapangan rezeki, gak usah diposting, marilah kita berbagi. Karena kita gak pernah tahu, jangan-jangan apa yang kita posting menu berbuka hari ini atau sahur hari ini ternyata menyakiti saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.